mangi dang dapot namangatu gugut tadang haposani tibudo manggohita pinilit ni Jehovah ratu pamonang hita ay isi goarni ima anak nai Tuhata Yesus si gonggong sa sudi naso tarbay somona. Salam Alehem Besem Hamasyah. Selamat pagi saudara-saudaraku. Pada hari Kamis ini 30 Juli 2026 kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik, dalam Yesus Kristus Engkau memelihara hidup kami pagi ini, dan Engkau akan memberikan firman-Mu penuntun hidup kami agar kami tahu kemana kami melangkah. Karena itu berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab 2 Samuel 22 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Berbunyi demikian. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudara-saudaraku, ayat ini adalah bagian dari nyanyian syukur daripada Daud pada Tuhan. Setelah Tuhan melepaskannya dari ancaman para musuhnya, terutama dari ancaman Saul, musuh bebuyutannya. Di tengah pelarian, di tengah pengkhianatan, dan juga dalam ketakutannya, saudara-saudara, Daud tidak menyebut nama manusia sebagai sandarannya. Namun Daud menyebut nama Tuhan dengan 8 sebutan yang kita baca tadi. Apa itu? Bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, tempat perlindunganku, perisaiku, tanduk keselamatanku, dan kota bentengku. Mengapa sebanyak itu, saudara-saudara? Ada 8. Karena Daud sudah merasakan semua kuasa Tuhan itu secara nyata dalam hidupnya. Saat ia dikejar, maka Tuhan itu menjadi tempatnya melarikan diri. Saat dia diserang, maka Tuhan menjadi perisainya. Saat dia lemah, Tuhan menjadi gunung batu yang tidak goyah. Dan saudara, kita belajar satu hal dari Daud ini. Apa itu? Dia sangat mengerti bahwa Tuhan itu bukan hanya penolong darurat saat masalah datang. Tuhan baginya adalah tempat tinggal yang tetap. Dan sebutan akan nama-nama Tuhan itu bukan sebuah puisi yang indah yang menghias nyanyiannya, tapi pengalaman konkret di dalam hidupnya. Karena itu saudaraku, hidup kita juga penuh dengan Saul versi modern. Apa itu? Misalnya tekanan kerjamu, luka-luka batin, rasa tidak aman, akar pahit, dan masa depan yang tidak pasti. Banyak lagi saudara-saudara. Dan karena tekanan Saul versi modern itu, maka kita sering lari pada kuasa manusia. Lari ke uang, lari ke yang lainnya. Padahal Daud mengajak kita kembali ke pusat. Apa itu? Yaitu bahwa Tuhan adalah satu-satunya tempat yang tidak bisa diguncang oleh apapun. Karena itu terdapat
3 pesan firman Tuhan pada kita pagi ini. Pertama, mari kita ganti tempat lari kita. Saat kita cemas, saudara, jangan pertama buka medsos. Luangkan paling tidak 3 menit dalam pagimu untuk berkata, Tuhan, Engkaulah kubu pertahananku. Latih jiwa kita ini, saudara-saudara, untuk lari kepada Dia terlebih dahulu. Dan yang kedua, sebutkan nama Tuhan sesuai dengan situasimu. Ketika sedang takut, ingat Dia perisaimu. Ketika sedang bingung, ingat Dia kota bentengmu. Iman itu, saudara, bertumbuh saat kita mengaitkan pergumulan kita dengan karakter dan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, catat pertolongan Tuhan. Daud itu bisa bernyanyi dan memuji Tuhan karena ia ingat bagaimana Tuhan menyelamatkan dia. Saudara, buat catatan kecil, minggu ini Tuhan jadi apa bagiku? Bukit batuku kah, perisaiku kah, penyelamat kah, kota bentengku kah? Untuk apa, saudara-saudara, saya katakan butuh kita menuliskan dalam catatan kecil itu? Karena apa? Karena catatan itu sangat berguna. Jika badai berikutnya datang, kita punya bukti untuk percaya lagi. Tuhan itu, saudara, tidak berubah jadi lemah saat masalah kita itu besar. Dia tetap gunung batu. Masalahnya, apakah kita mau berlindung di sana? Mari renungkan, saudara-saudara. Mari kita renungkan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang menjadi gunung batu kami, perisai kami, perlindungan kami. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau lebih daripada segala-galanya, tempat teraman perlindungan kami. Yakinkan kami Tuhan untuk tidak lari kepada dunia ini, tidak kepada manusia, tidak pada kuasa, dan lain sebagainya. Ketika kami dalam kecemasan, keletihan, dan kesulitan, tapi kami datang berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau meyakinkan kami bahwa Engkau adalah sahabat kami. Amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.